Kita ke Tanjung Pinang pemirsa, setelah melalui serangkaian persidangan, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang akhirnya memutuskan perkara perdata antara PT BIS dan bos penukaran uang di Kepri. Setelah melalui serangkaian persidangan, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang akhirnya memutuskan perkara perdata antara PT BIS dan bos penukaran uang di Kepri serta seorang notaris dengan memenangkan pihak PT BIS Jumat 10 Januari 2024. Gugatan ini berawal dari perjanjian jual beli tanah dan bangunan senilai 18,49 miliar yang tertuang dalam Akta Perjanjian Jual Beli nomor 15 pada 6 Mei 2019 lalu. Dalam perjanjian yang dibuat bos penukaran uang Haiseng di hadapan notaris Hendy Bekri Agustino disebutkan jika pembayaran harus lunas pada saat penandatanganan perjanjian. Namun kenyataannya pembayaran dilakukan secara angsuran. Di awalnya ya gara-gara pengembukan paksa yang dilakukan oleh pihak Haiseng. Dia suruh kawanan dia, orangnya dia, untuk pabrik secara paksa dan mengakui itu hak dia, pabrik itu milik dia katanya. Transaksi jual beli ada, tapi kan pembayaran belum lunas. Artinya berbentuk DP atau berbentuk apa tuh bunyinya? Dan berapa nilainya? Nilainya kurang lebih sekitar 9 mendekati 10 M. Tapi tidak ada pembayaran lanjutan. Itu yang sudah dibayarkan apa bagaimana? Itu sudah dibayarkan. Dari total berapa? Dari total yang seharusnya 19 M. Apa aja tuntutan kita di situ? Ya suruh lunasin. Lunasin. Kenapa dia nggak mau lanjutin bayar? Tapi malah bilang itu udah lunas, udah punya dia semua. Dan kita udah dari pengakuan dia udah bayar lunas semua. Tapi dia nggak bisa buktiin apa-apa. Sekedar omongan itu aja. Iya, sekedar omongan. Yang itu diomongin ke semua orang. Dia sendiri nggak bisa buktiin apa-apa. Terus transaksi itu dilakukan di notaris kan tidak sama ya? Waktu AJB-nya atau PJB. Sebenarnya transaksi di notaris itu baru PJB. BJB. Belum sampai PPJB. AJB, baru PPJB. Perjanjian ya. Perjanjian jual beli. Nah, dengar informasi notarisnya juga ada ikut sebagai memanipulasi. Tergugat dua ya di situ ya. Tergugat juga. Soalnya kenapa? Dari sebuah sertifikat notarisnya kasih balik nama ke pihak Haiseng dengan omongan dia seakan-akan dia angkat tangan. Itu Haisengnya minta. Dia mau tanggung jawab. Ya saya kasih aja gitu. Enak gak kira-kira notaris ini? Arbain selaku penggugat akan menunggu langkah dari pihak tergugat jika memilih melakukan banding. Sementara terkait pengadilan yang memutuskan pihaknya menang, Arbain mengaku senang. Tunggu reaksi dari pihak lawan. Kalau dia mau banding ya kita ikutin aja. Sampai di mana pun. Kalau dia sampai kasasi, sampai PK juga kita lawan. Karena ini kita berpijak di kebenaran. Transaksi yang belum lunas, pembayarannya dia sudah menguasai pabrik secara paksa dan menyempatin preman untuk tinggal di dalam pabrik. Itu sudah tak benar. Dia laporkan itu ada pencurian barang di dalam pabrik itu yang milik dia. Padahal dia mengcancel dia ada barang apa di dalam pabrik. Tidak ada. Nah, tapi dengan memanfaatkan polisi datang untuk memeriksa apa itu namanya TPK ya, tempat kejadian perkara. Tempat kejadian perkara. Masuk ke dalam situ, tidak mau keluar lagi. Tempatin orangnya jaga di situ. Nah, belakangan ketahuan justru orangnya yang curi barang dari pabrik kita. Oh gitu. Waktu majelis datang sidang lapangan, barangnya kehilangan 25 mesin, jadi mesin-mesin yang mahal. Iya. Itu akhirnya jadi bukti di sidang. Iya. Adapun putusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, diantaranya menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wan prestasi terhadap surat perjanjian pada 6 Mei 2019
yang dibuat bos penukaran uang Haeseng di hadapan turut tergugat Henry Bekri Agustino selaku notaris dan PPAT Kota Tanjung Pinang. Menghukum dan memerintahkan kepada tergugat untuk membayar uang kepada penggugat secara tunai dan sekaligus dengan rincian sisa kekurangan bayar adalah sebesar Rp9.324.035.000. Denda keterlambatan sebesar Rp1.155.504.375. Uang penggantian kerugian terhadap barang-barang milik penggugat yang berada di dalam pabrik yang tidak dapat diambil dan dijual oleh penggugat sejumlah Rp1.500.000.000. Denda keterlambatan dikarenakan tertundanya barang-barang milik penggugat bila mana dijual sejumlah Rp180.500.000. Kemudian selanjutnya Pengadilan Negeri Kota Tanjung Pinang menolak gugatan selain dan selebihnya, menghukum tergugat dan turut tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.314.000. Endang Kurnia melaporkan dari Batam.